kasih. Shalom teman-teman GC, apa kabar kalian semua? Pasti luar biasa bukan? Teman-teman, hari Minggu ini kita berjumpa lagi di ibadah GC GBI Crown Palace. Nanti kita akan bersama-sama berdoa, melayani Tuhan, memuji Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tema kita hari Minggu ini adalah angin ribut diredakan. Nanti kakak-kakak GC akan menjelaskan tema kita hari Minggu ini. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami selama 1 minggu ini. Tuhan, sekarang kami akan beribadah, berkatilah kakak GC yang akan melayani, dan juga teman-teman yang mengikuti, dan teman-teman yang melayani. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman GC, selamat beribadah. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Mari teman-teman kita bertepuk tangan. Hai, shalom adik-adik. Mari kita sama-sama mengangkat pujian kita dengan hati yang gembira dan bersukacita. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi,
adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mengundang Tuhan hadir di dalam hati kita masing-masing. Kita mau benar-benar datang ke hadirat Tuhan dan menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sama-sama kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, oh buat anugerah-Mu Tuhan. Yesus, Engkau baik Tuhan. Oh Yesus, segala pujian kami ucapkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir bersama kami di tempat ini. Kau memberkati kami Tuhan, anak-anak-Mu. Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini Engkau berkati kami Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan, Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah Tuhan. Yesus, lebih dalam lagi menyembah Engkau. Terima kasih Yesus, Yesus.
memuji dan memuliakan namamu, untuk memberkati anak-anakmu di tempat ini, Yesus. Urapi kami semuanya yang hadir di sini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa bagi kami Tuhan. Dimana pada saat ini Tuhan, kami anak-anakmu berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati Tuhan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Biarlah Tuhan firman yang kami dengarkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bekerjalah Tuhan di dalam hati kami masing-masing. Haleluya, amin. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Lita. Kak Lita mau ngajak adik-adik bermain dulu nih. Kita main apa ya? Nah, Kak Lita punya kapal-kapalan. Kita main kapal-kapalan yuk. Adik-adik bisa nggak buat kapal dari kertas? Bisa ya. Kalau nggak bisa, minta tolong mama, papa, atau kakak kalian di rumah. Ya, lalu kita bermain sama-sama. Sudah buat kapalnya? Nih, Kak Lita kasih ilustrasi dulu ya, kasih contoh dulu ya. Nih, Kak Lita ada nampan kosong, lalu kakak mau isi air. Kita tuang air. Ya, supaya kapalnya bisa jalan adik-adik. Nah, sudah ya. Airnya kita biarkan tenang dulu. Ya, biar dia tenang dulu, diam dulu. Kalau enggak nanti kapalnya bagaimana jalannya? Coba. Adik-adik punya sedotan nggak di rumah? Kita mau buat ombak ya. Dari sedotan ini, lalu kita taruh kapalnya. Nah, dia diam. Karena tidak ada ombak, tidak ada aliran air. Yuk kita buat ya dengan sedotan. Kita tiup-tiup ya. Kapalnya jalan nggak ya adik-adik? Jalan! Yeay! Tapi jalannya pelan. Kak Lita mau buat lagi. Dengan angin yang lain. Coba kita buat ya. Oh, kok masih pelan? Ayo, cepat. Cepat. Ah, jalan juga adik-adik. Coba dengan kapal yang lain ya. Kita mau buat ombak yang lebih besar lagi. Nah, taruh kapalnya dulu. Kita menggunakan kipas angin ya adik-adik. Ada nggak kipas angin di rumah? Wah, langsung kapalnya meluncur dengan cepat. Tapi, kelihatan nggak adik-adik? Perahunya oleng karena ombak yang besar. Wah, lihat. Tuh, kapalnya kemasukan air. Ya, jadi rusak deh. Wah, bagaimana ini? Nah, adik-adik, tahu nggak kalian? Masukkan air. Nih, ada loh cerita tentang firman Tuhan bagaimana sebuah kapal hampir tenggelam karena kemasukan air. Mau tahu ceritanya adik-adik? Ada cerita tentang firman Tuhan, ya, sebuah kapal akan tenggelam. Yuk, sebelumnya kita mau saksikan video berikut ini.
Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? Nah, adik-adik tadi sudah menyaksikan sebuah video bagaimana Tuhan Yesus bersama murid-muridnya berada di atas kapal. Nah, kita mau lihat Alkitab dulu yuk adik-adik. Sama-sama kita buka di dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27. Kita mau baca dulu judulnya di situ ya. Angin ribut diredakan. Nah, ini adalah sebuah mukjizat Tuhan. Bagaimana Tuhan meredakan angin ribut. Kita sudah tahu ya sebelum-sebelumnya mukjizat Tuhan yang sudah Tuhan buat. Ya, begitu banyak mukjizat yang Tuhan buat. Yang kemarin ceritanya tentang Tuhan Yesus membentikan pendarahan seorang wanita yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Tapi begitu jumpa dengan Tuhan Yesus, maka wanita itu sembuh. Sekarang, minggu ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan, mukjizat Tuhan meredakan angin ribut. Tadi kita sudah lihat videonya, di ayat 23, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ya, gak ada muridnya, ayo kita naik perahu, kita berlayar ke seberang. Muridnya bilang jawab, enggak mau Tuhan. Gak ada kan begitu? Muridnya nurut, mengikuti Yesus. Di ayat 24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ya, Yesus tidur kenapa adik-adik? Tuhan Yesus capek karena mengajar banyak orang. Tuhan Yesus tidur di buritan, di bagian kapal yang paling belakang. Yesus tertidur situ. Di ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Nah, begitu terjadi angin ribut, angin yang sangat besar, ada petir, ya, lautnya, danaunya tidak tenang. Wah, timbul gelombang sana ke sini sehingga membuat kapal itu oleng. Kapal itu miring ke sana, miring ke sini, ya, tidak karu-karuan jalannya, ya, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, terombang-ambingkan oleh ombak yang sangat besar, oleh angin ribut yang sangat besar. Murid-murid di situ sangat ketakutan, sehingga salah satu muridnya berlari menemukan Tuhan Yesus, membangunkan, Guru, ayo tolonglah kami. Tidakkah engkau tahu kalau kita akan binasa? Di ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Tuhan Yesus cuma mengatakan, diam, tenanglah. Ya, Tuhan Yesus bukan menghardik muridnya yang membangunkannya, tapi Tuhan Yesus menghardik angin ribut. Sehingga angin itu pun berhenti. Danau itu pun yang tadinya ombaknya sangat besar, menjadi tenang. Ya, apa yang bisa kita pelajari dari pelajaran ini adik-adik? 1, percaya kepada Tuhan. Karena tadi murid-muridnya dikatakan, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Ya, jadi poin pertama yang harus kita pelajari adalah percaya kepada Tuhan. Dengan percaya kepada Tuhan, maka hidup kita, hati kita menjadi tenang. Caranya gimana? Supaya percaya kepada Tuhan. Undang Tuhan Yesus terus masuk dalam hidup kita, masuk dalam perahu kehidupan kita. Ya, kita undang Tuhan Yesus setiap hari. Kalian berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong aku Tuhan.
Pimpin aku Tuhan. Aku mau berjalan bersama Tuhan. Aku mau melakukan segala sesuatu. Aktivitas hari ini bersama dengan Tuhan. Aku undang Tuhan Yesus. Aku undang Roh Kudus masuk dalam hidupku. Dalam hatiku. Poin yang kedua. Jangan takut. Ya, kalau Tuhan ada dalam hati kita. Ada dalam hidup kita. Jangan takut. Katakan sama teman sebelahnya. Jangan takut ya dek ya. Jangan takut ya dek ya. Nah, karena ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Misalnya adik-adik yang masih kecil nih. Takut karena mati lampu. Pas kebetulan mama papa gak ada. Mati lampu, ada hujan di luar, ada petir di luar. Aduh, takut. Jangan ya, adik-adik. Gak usah takut. Karena ada Tuhan bersama dengan kita. Bersama dengan adik-adik. Yang bisa kita lakukan, ya doa saja. Tuhan Yesus, tolong berikan aku roh keberanian. Temani aku Tuhan selama mati lampu. Tuhan ada bersama dengan aku. Aku gak mau takut karena gelap. Aku gak mau takut karena mati lampu. Aku berani. Karena ada Tuhan bersama kita. Contohnya, kalian besok mau ulangan. Aduh, besok ulangan matematika. Pasti susah. Bisa jawab gak ya aku? Aku tuh paling sebel pelajaran matematika karena susah, Kak. Susah mah, ada PR aja, aku malas aja nih, apalagi besok ulangan ya. Tidak ya adik-adik, karena Tuhan ada bersama adik-adik, ya. Kalau kita mengalami kesulitan, belajarlah, belajar. Kalian pasti bisa minta pertolongan orang-orang yang bisa bantu kalian. Kakak, orang tua kalian, atau guru di sekolah. Kak, ini soalnya seperti ini. Aku sulit. Aku nggak bisa. Tolong dong. Nah, minta tolong. Satu, minta tolong. Kedua, berdoa. Ketiga, berusaha. Kalian pasti bisa. Tidak ada yang sulit. Ya, kalau kita mau mengandalkan Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita berusaha, berdoa, berusaha, pasti kita bisa. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Poin yang ketiga, adik-adik. Taat. Wow, di sini angin saja taat kepada Tuhan Yesus. Begitu Tuhan Yesus katakan, diam, tenanglah. Wow. Keren, angin aja taat. Danau saja taat kepada Tuhan Yesus. Apalagi kita anak-anaknya Tuhan harus T-A-A-T. Taat. Ya, di situ dikatakan sampai murid-muridnya aja heran. Ya, dan heranlah orang-orang itu di ayat 27 ya adik-adik. Dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Muridnya aja terpelongo. Hah? Wah, Tuhan Yesus hebat. Ya, Tuhan Yesus punya kuasa. Angin taat. Ombak danau taat. Kita pun harus taat ya adik-adik. Apa yang menjadi perintah-perintahnya Tuhan dalam Alkitab, sebisa mungkin kita turuti, kita lakukan. Disuruh orang tua kalian, adek ayo mandi, mandi. Adek ayo makan, makan. Adek ayo bobo, jangan malam-malam besok sekolah. Tidurlah, jangan masuk kamar matikan lampu cetet, tapi lihat main game.
No. Jangan ya. Jangan ya, Dek. Nah, lakukan perintah orang tua, nasihat orang tua. Di sekolah pun sama, guru lagi menerangkan ya. Di sini ngobrol. Di sana ngobrol. Wah, sampai ribut seperti pasar di dalam kelas. Gurunya bilang, diam adik-adik, diam anak-anak, nurut. Ya, karena tidak ada satupun nasihat yang mencelakakan. Baik orang tua, guru di sekolah, kakak di GGC, sama, tidak ada nasihat yang mencelakakan. Semua nasihat itu baik. Kalian dengar, lakukan. Itulah perintahnya Tuhan. Melalui orang tua, melalui guru, melalui kakak GGC. Nah, oke, mengerti adik-adik semua poin-poin yang tadi bisa kita ambil ya. Hikmat yang kita bisa ambil melalui cerita mukjizat Tuhan Yesus meredakan angin, ribut ya. Satu, tadi percaya kepada Tuhan. Yang kedua, jangan takut. Yang ketiga, taat. Ya, semua adik-adik di sini pintar-pintar semua, hebat-hebat semua, keren-keren semua. Semua adik-adik termasuk kakak mampu melakukan firman Tuhan. Terima kasih adik-adik. Demikian cerita firman Tuhan minggu ini. Adik, mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan cerita firman-Mu tentang angin ribut yang diredakan oleh kuasa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau Allah yang sanggup melakukan mukjizat. Kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu, kebaikan dan kemurahan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk percaya lebih lagi kepadamu, untuk tidak takut dan untuk taat kepada perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, anak-anak GC di rumah maupun di tempat ini Tuhan. Berkati orang tua mereka, berkati kakak-kakak GC. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kalian sudah dengar firman, sekarang mari angkat kedua tangan kalian. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.